Selamat sore. Terima Selamat kasih sore. semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Sumarji, saya ke Anda dulu. Hasil kita 1-1 saat melawan Arab Saudi dan bisa jadi modal kuat kita lah untuk para pemain kita. Bagaimana kemudian bisa memastikan mental para pemain ini tetap terjaga saat nanti melawan Australia? Ya, jadi yang pertama kami tentu mengucapkan terima kasih ya, support, dukungan dari masyarakat Indonesia ya. Yang berikutnya berkaitan dengan kesiapan timnas Indonesia menghadapi Australia yang akan dilaksanakan nanti tanggal 10 ya di GBK. Tentu kesiapan tim saat sekarang ini adalah menjaga dan sekaligus menguatkan mental para pemain. Karena apa? Dengan modal kita bisa meraih poin, mencuri poin di kandang lawan di Arab Saudi. Tentu itu modal yang sangat baik dan bagus sekali buat tim ya untuk lebih menguatkan mentalnya para pemain ketika nanti akan menghadapi lawan berikutnya. Terutama ini kan kebetulan akan main di home ya, akan main di home di Jakarta. Nah, bagaimana kesiapan daripada tim sendiri, terutama berkaitan dengan mental, fisik para pemain? Yang pertama perlu saya sampaikan, setelah kemarin kita tiba di Jakarta malam, kita langsung lakukan apa namanya recovery, terapi-terapi kepada pemain-pemain yang mengalami cedera ringan. Selanjutnya pagi tadi kegiatan rutin seperti biasa. Siang jam 11 kita lakukan gym kepada para pemain, ditentukan atau dipisah sesuai dengan kemarin yang jadi line up main 90 menit dan dipisahkan dengan yang main sekian menit sebagai pemain pengganti. Oke. Jadi dari situ tentu kita bisa lebih lagi memberikan motivasi kepada para pemain agar supaya mental tetap bisa terjaga dengan baik dan recovery cepat segera dilakukan sehingga dengan upaya yang kita lakukan di tim sendiri itu tujuannya untuk benar-benar bisa mempersiapkan para pemain itu dengan maksimal karena kan. Dengan target bisa menang lawan Australia ya, Pak? Ya, tentu yang menjadi poin penting karena ini home dan mental pemain cukup bagus, ya itu modal itu yang akan kita pakai agar supaya nanti lawan Australia kita bisa mendapatkan poin penuh. Seperti itu. Oke, Bung Joy, kalau Anda melihat untuk laga sebelumnya Indonesia lawan Arab Saudi 1-1, apakah Anda punya evaluasi sendiri? Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada tim dan ada Pak Marji. Saya jujur saya terkejut bukan hasilnya tapi cara bermain Indonesia terutama di babak pertama. Mhm. Bahkan saya catat itu sebetulnya Indonesia leading di semua lini ya, bahwa Arab Saudi tidak bisa melakukan serangan, seperti kebingungan, pemain-pemain Indonesia begitu disiplin, terutama pemain tengah dan belakang ya, menurut saya itu salah satu penampilan timnas senior yang terbaik menurut saya di 45 menit babak pertama. Cuma memang di babak kedua nih Pak Marji, Ya, setelah ya kondisinya mungkin juga sudah capek dan segala macam, Indonesia tertekan, untungnya masih bisa menahan imbang ya. Tapi catatan saya memang pemain lapis kedua ini harus ditingkati nih Pak Marji, karena menurut saya pemain lapis kedua ini levelnya sedikit di bawah yang starting line up kemarin. Dan itu betul. menurut saya bukan tugasnya Pak Marji, tugasnya Pak Sintayong Tayong. ya, untuk menaikkan level, karena kan kita punya Marcelino Ferdinand, punya Hoki Caraka, punya Ramadan Sananta tuh sebetulnya kan yang terbaik sekarang gitu loh. Oke. Tapi saya lihat kok di bawah Sintayong ini progresnya kok agak lambat. Untungnya pemain-pemain diaspora yang begitu masuk, apalagi kalau kita bicara Jai Isdes, Martin Pes, segala macam kan begitu masuk tuh langsung tune in gitu loh. Nah ini tertolong lah Pak Marji. Tapi kan situasi seperti itu tidak bisa kita harapkan berlanjut terus dengan sangat konstan, pasti ada naik turunnya. Nah Ya, ini menurut saya challenge buat Sintayong itu menjaga naik. Kalau turun jangan terlalu tinggi, drop. Kalau naik itu ya wajar-wajar saja sehingga steady nih Pak. Kemarin itu kalau main seperti babak pertama Pak, saya yakin lolos Pak ke Oke. Piala Dunia Pak.
Atas gitu kok loh. atas perspektif dari Bung Joy tadi gimana menanggapinya Pak Sumarji? Apakah ini juga dibahas saat beberapa saat lalu Bapak bertemu dengan Pak Erick Thohir dengan Coach Sinteyong juga membahas berdiskusi saat itu? Ya, jadi begini, memang kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan Bang Joy tadi, memang kita semua yang mengakui di tim, memang lapis kedua kita butuh upgrade lagi yang dalam waktu yang cepat ini supaya segera bisa gitu. Jadi itu yang kita bahas di tim dan juga tadi pagi kita diskusi Pak Erick Thohir tadi juga datang menemui kami di tim kepelatihan, banyak cerita, banyak ngobrol tentang kekurangan-kekurangan tim yang harus kita penuhi, kita penuhi ya dari tadi apa yang disampaikan oleh Bang Joy tadi. Oke, Memang itu PR kita, memang PR kita. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Ya, terutama juga ini juga keterlibatan dari teman-teman dari Liga 1 juga penting sekali karena apa? Jam bermain pun juga harus ada dan gitu loh. Jangan sampai jam bermain timnas yang bermain di Liga 1 ini juga berkurang. Kalau itu berkurang juga pengaruhnya juga cukup cukup oke. cukup besar sekali di timnas. Saya kira Ma- Bang Joy Pak juga Marji, sama dengan sorry, saya kayaknya itu. Pak Marji, sebagai pelatih kepala tim nasional, apakah Sintayong tidak punya akses ke pelatih-pelatih Liga 1 itu, Pak? Karena kan kalau yang Nah, saya tahu ya, di hmm, Jerman itu, yang namanya pemain nasional, begitu dia kembali ke klub itu kan aset, Pak. Ya. Nah, itu harusnya sih Sintayong bisa ngomong nih ke pelatih-pelatihnya, ini loh, tolong dijagain paling tidak jam terbangnya jangan sampai berkurang gitu loh. oke. Karena menurut saya, yang namanya pelatih kepala tim nasional itu sebetulnya dia quote unquote, dia tuh sebetulnya dia jadi leader di satu Hmm, negara untuk memimpin pelatih-pelatih di Liga 1 lah katakanlah, untuk membuat pemain-pemain yang main di Liga 1 terutama itu oke. progresnya kelihatan gitu loh Pak Marji. Ada Ya, tanggapan, ya. Pak Sumarji? Ya, ya, jadi begini. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Coach Sintayong ya. Bisa dilihat sendiri ketika beberapa klub bermain di Liga 1, Coach Sin langsung Oke. datang dan juga tentu itu tujuannya untuk itu sebenarnya. Tujuannya untuk itu, untuk bisa mengkomunikasikan itu hal yang kurang. Nah, tadi juga bagian terpenting yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum juga ke saya juga sama. Jadi BTN juga nanti harus bisa mengakses juga kaitannya dengan beberapa pemain-pemain yang dimainkan yang di timnas yang selalu dipanggil timnas ini bagaimana progresnya di klub itu baik klub yang ada di Liga 1 maupun yang di luar Oke. ini harus kita jalankan dan harus kita buat sistem Hmm, maka ke depan memang harus ada istilahnya inilah ikatan kontrak atau ikatan apalah baik. supaya pemain-pemain timnas yang main di Liga 1 ini main di Liga 1 di kita ini maupun di luar itu mendapatkan inilah apa namanya jam main yang Hmm. cukup lah seperti itu. Oke, kalau kita fokus untuk pertandingan Selasa pekan depan, Indonesia akan melawan Australia. Apakah ada prioritas khusus yang mungkin akan jadi concern untuk dilatih kepada para pemain kita, Pak Sumarji? Jadi begini, kalau kaitannya dengan lawan Australia, kita itu sudah mempunyai jadwal sesuai dengan yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Dan yang perlu kita ingat bahwa saat sekarang ini kalau kita ngomong pemain diaspora seperti apa yang disampaikan oleh Bang Joy tadi kan ya memang sangat mudah kita di dalam memberikan materi kepada para pemain untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi Hmm. kalau kita ngomong soal apa-apa yang berkaitan dengan kesiapan apa yang akan kita lakukan, semuanya sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya harapannya ya memang kita kepingin dapat poin penuh gitu. Oke. Kalau Bung Joy melihatnya dengan riwayat kita 1 dari 19 kali head to head lawan Australia ini kita yang menang, apa tantangan yang perlu diantisipasi terutama untuk kekuatan dari pihak Australia sendiri agar kita bisa Ya, menang? yang pertama confidence Indonesia kan lagi tinggi-tingginya nih. Cuma saya bilang jangan terlalu over juga karena itu biasanya akan jadi bumerang. Dan harus diingat Australia kemarin memang kalah lawan Bahrain, tapi mereka mendominasi permainan. Ada satu pemain mereka Yengi yang di kartu merah dan itu membuat konstelasi permainan Australia berubah total. Dan mereka kalah meskipun mereka mendominasi pertandingan dan saya harus ingatkan juga Australia ini tanda kutip lebih kuat loh, lebih bagus permainannya daripada Arab Saudi. Tapi Indonesia punya nilai plus yang lebih banyak menurut saya. Menahan Arab Saudi di Jeddah, confidence lagi tinggi dan terutama main di GBK. Hmm. Ini yang akan membuat situasinya akan berubah sama sekali ya. Bahkan awal prediksi saya ketika dulu mendapatkan undian grup, saya tuh aduh ini lawan Australia draw aja bagus nih gitu Hmm. loh ya, meskipun di GBK gitu karena Australia saya lihat progresnya tuh banyak
Nah, ini sekarang saya lebih optimis Indonesia bisa meraih 3 poin penuh. Oke. Karena menurut saya confidence yang sangat menentukan dan cara bermain. Kemarin Sintayong tuh mengejutkan Mancini, betul-betul mengejutkan. Mereka tidak bertahan, bahkan mereka bisa sangat disiplin, melakukan banyak sekali intercept di lini tengah dan langsung masuk ke kotak penalti Arab Saudi. Ini yang membuat Mancini kalang kabut. Untungnya hasilnya nggak terlalu menggembirakan sih, tapi buat saya ini draw rasa menang ya, karena mainnya di Jeddah dan lawan Australia saya optimis bisa menang, paling nggak 1-0 atau 2-1. Oke, agar tiket kemenangan ini bisa dipastikan dipegang nih Pak, tentu kan strategi pasti akan dimatangkan ya. Apakah untuk pemainnya sendiri, Hilgers dan Eliano yang sudah sempat diunggah juga oleh Pak Erick Thohir ini bakal diturunkan di laga lawan Australia, plus apakah juga Justin Hubner juga bakal bermain di minggu depan? Ya, baik-baik. Yang pertama, kalau Justin sudah pasti bisa bermain karena memang akumulasi kartu itu kemarin sudah dijalankan. Kalau kaitannya dengan pemain baru 2 orang, Mes dan Eliano, dari kemarin mereka sudah datang gabung dengan kami ya sekedar untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain. Tentu itu proses itu ada di di PSSI ya, di pemerintah ya, di DPR. Sehingga kalau kaitan dengan proses itu kan masih berlangsung prosesnya. Kalau dalam waktu dekat tentu belum bisa karena memang prosesnya masih berjalan. Ah. Ya mudah-mudahan dengan euforia yang ada ini segera diproses dan pemerintah dan DPR segera bisa memproses itu dan Baik. mengesahkan itu sehingga nanti dalam waktu yang tidak lama mungkin kita saat melawan Bahrain atau mungkin saat melawan Oke. Cina itu sudah bisa dimainkan seperti Oke, itu. Doa terbaik untuk timnas kita Indonesia lawan Australia minggu depan hari Selasa pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pak Sumarji terima kasih, Bung Joy terima kasih sudah berdiskusi bersama kami.